Dalam seri ke-195 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Selama ini, Ayu Wandira tetap tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Dia juga tinggal bersama ayah kandungnya, Arya Dwi Pangga, yang keadaannya sangat menyedihkan. Sekarang Ayu Wandira menghadapi persoalan yang berat yang mengganggu ketenangan hidupnya. Dia merindukan sesuatu yang lazim dimiliki oleh setiap anak. Dia ingin hidup seperti anak-anak yang lain. Dia ingin hidup seperti anak yang sah, bukan anak liar yang lahir ke muka bumi karena terpaksa. Meisin tidak dapat menerima permohonan Ayu Wandira agar meresmikan perkawinan dengan Arya Dwi Pangga. Ayu Wandira sangat sedih sekali. Hatinya menjerit, dan akhirnya gadis remaja itu lari ke pangkuan ayahnya. Ayu, sudahlah. Lupakan saja keinginanmu itu. Apakah keinginanku salah, Ayah? Salahkah aku ini? Aku hanya ingin menjadi anak dalam arti yang sesungguhnya. Anak yang resmi, yang lahir karena perkawinan orang tuanya. Salahkah itu? Memang kau tidak salah. Tapi kau tahu sendiri bagaimana sikap ibumu kepadaku. Mana mungkin dia mau menuruti keinginanmu. Ya, ini memang salahku. Ini merupakan bagian dari masa laluku yang hitam. Dan aku telah mencoretkan garis hitam yang tebal dalam hidup ibumu. Garis tebal hitam itu tidak mungkin dihapus lagi. Lalu, bagaimana dengan aku, Ayah? Anak apakah aku ini? Anak manusia atau bukan? Jangan berkata seperti itu, Ayu. Itu tidak baik. Semua perempuan dan laki-laki di muka bumi ini selalu melangsungkan perkawinan mereka sebelum menjadi suami istri. Mereka memasuki puri perkawinan, membakar dupa bersama-sama, mengucapkan janji-janji perkawinan dengan disaksikan para pendeta, kaum kerabat, ataupun orang tua, sebelum mereka akhirnya menjadi pasangan hidup yang serasi. Tapi, bagaimana dengan ayah dan ibu? Ini soal lain, Ayu. Sejarah kehidupan orang tidak sama. Mengapa lain, Ayah? Dan mengapa harus saya yang mengalami nasib seperti ini? Apakah kau sudah membicarakannya dengan ibumu? Sudah. Lalu bagaimana tanggapan ibumu? Sepertinya ibu menolak dengan tegas keinginan saya. Itu sudah jelas, Ayu. Ibumu mempunyai watak yang sangat keras. Kalau dia sudah meletakkan pendiriannya di suatu tempat, sukar untuk merubahnya lagi. Karena itu anakku, sebaiknya kau yang mengalah. Mengapa harus aku yang mengalah? Mengapa anak yang harus mengalah? Apakah semua orang tua di muka bumi ini selalu mau menang sendiri? Apakah kepentingan anak harus selalu disisihkan hanya untuk memanjakan tuntutan harga diri yang tidak pasti? Sudahlah, Ayu. Tidak ada gunanya kau terus-menerus mengumpat. Tenangkan hatimu, Ayu. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara kita. Aku sendiri tidak tahu mengapa sejarah kehidupanku jadi seperti ini.
Demikian pula ibumu. Kukira dia juga tidak tahu mengapa harus mengalami nasib seperti ini. Sudahlah Ayu. Nanti aku akan membicarakan dengan ibumu. Mudah-mudahan saja aku dapat melunakkan hatinya. Apakah kau Nyai Paricara? Iya, aku mencari Ayu. Kukira dia ada di sini. Dia tidak ada di sini, Nyai. Mungkin dia bermain-main di pantai. Tunggu, Nyai. Tunggu sebentar. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Soal apa? Soal Ayu. Kau tidak perlu memikirkan Ayu. Ayu menjadi tanggung jawabku, ibunya. Aku tahu, Nyai. Tapi Ayu sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat. Kita wajib menolongnya. Apa? Kita? Semalam Ayu datang kemari dan menangis di pangkuanku. Aku sendiri menjadi kebingungan. Aku ingin menolongnya. Tapi aku bisa berbuat apa, Nyai? Semua ini tergantung Nyai. Kaulah yang bisa membantu Ayu. Kalau kau mencintai Ayu, tolonglah dia. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak perlu mengajari apa-apa kepadaku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan terhadap anakku. Baiklah, Nyai. Kalau begitu terserah kepadamu. Aku memang tidak pantas mempunyai pendapat apapun juga di rumah ini. Aku seorang laki-laki yang sudah ambruk, sudah tidak berdaya. Aku tahu, aku hanya numpang hidup di sini. Maafkan aku, Nyai. Tuan tidak perlu minta maaf kepada siapa-siapa. Tapi Tuan juga tidak perlu memberikan sesuatu kepada putriku, Ayu Wandira. Aku dapat menangani sendiri persoalan anakku. Terima kasih. Kasihan Ayu. Anak itu sudah semakin dewasa. Pikirannya juga sudah semakin matang. Itulah sebabnya sekarang dia gelisah. Aku dapat mendengarkan kegelisahannya itu. Aku dapat mendengar rintihan dalam setiap perkataannya. Kalau saja keadaanku tidak seperti ini. Kalau saja Nona Meisin mau bersikap lebih lunak. Persoalan Ayu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Nona Meisin, kenapa hatimu sekeras batu? Kau boleh menghina aku. Kau boleh menginjak-injak harga diri Arya Dwi Pangga. Tapi tidak seharusnya kau mencampakkan kebahagiaan Ayu Wandira, putrimu sendiri.
Dia terus-menerus mendesakku, memojokkan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Bapak Wali Kadep? Aku menjadi bingung. Hatiku sedih sekali. Ayu Wandira adalah anakku satu-satunya. Tak ada lagi yang dapat membuat hatiku gembira kecuali anakku. Tapi mengapa dia terus-menerus membuat hati ibunya menjadi sedih? Mengapa dia terus-menerus membuat susah hatiku? Tolonglah Bapak Wali Kadep. Apa sebaiknya yang harus kulakukan sekarang ini? Aku ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Ayu. Aku ingin dia hidup bahagia. Sejak kecil aku tidak pernah mengasuhnya, sehingga dia hidup terlunta-lunta bersama Nini Raga Runting. Aku sungguh-sungguh merasa berdosa. Dan sekarang, aku ingin menebus dosa-dosaku itu. Aku ingin membahagiakan Ayu. Maaf, Nyai. Kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, sudah seharusnya Nyai menuruti keinginan Ayu. Apa, Bapak Wali Kadep? Aku harus menuruti keinginan Ayu. Iya, Nyai. Menurut pendapat saya, keinginan Ayu wajar sebagai anak. Dia ingin orang tuanya hidup berdampingan sebagai suami istri secara baik. Ya, ini merupakan tuntutan batin seorang anak, Nyai. Mungkin selama ini dia belum merasakan hidup sebagai anak yang sesungguhnya. Maaf, Nyai. Ini hanya sekedar pendapat saya. Rasanya aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu, Bapak Wali Kadep. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku harus berbimbingan tangan dengan Arya Dwi Pangga. Kemudian bersama-sama membakar dupa. Kemudian mengucapkan janji-janji perkawinan di depan puri perkawinan. Kemudian pendeta membacakan doa-doa untuk kami. Rasa-rasanya itu tidak mungkin, Bapak Wali Kadep. Iya, bagaimana mungkin? Arya Dwi Pangga. Bagaimana aku bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga, sekalipun hanya dalam upacara perkawinan? Sungguh berat rasanya. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu. Tapi, Nyai, kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, saya kiranya itulah satu-satunya cara. Apakah tidak ada cara yang lain? Cara yang mana, Nyai? Saya kira tidak ada lagi cara. Nyai harus tahu, Ayu sekarang sudah bertambah dewasa. Nyai tidak bisa terus-menerus menipu Ayu Wandira. Sekarang ini, Ayu sedang menghadapi pergolakan batin yang dahsyat, Nyai. Dia sedang mempertanyakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia sedang menuntut haknya sebagai anak. Dia tidak ingin dikatakan sebagai anak liar, anak yang tidak sah, anak yang tidak resmi, anak yang lahir dari sebongkah batu. Saya mohon Nyai menyadari persoalan dasar yang sedang dihadapi Ayu. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu, atas pertimbangan-pertimbanganmu. Tapi saya kira saya tidak sanggup untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga, sekalipun hanya istri dalam upacara perkawinan. Saya tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan laki-laki itu belasan tahun yang silam, yang akhirnya menghancurkan seluruh hidupku. Maaf, Bapak Wali Kadep. Mungkin nasihatmu cukup baik dan bijaksana, tapi saya kira saya tidak bisa melaksanakannya. Tidak apa, Nyai. Saya juga hanya sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangan. Saya kira Nyai membutuhkan waktu untuk berpikir.
Malam turun perlahan-lahan. Jubah sang dewa kegelapan mengembang menutupi daratan pesisir. Desa Pasuruhan 1 segera berangkat tidur. Meisin terbaring di ruangan biliknya. Pandangannya menancap ke langit-langit ruangan, dan pandangan itu berisi kekosongan. Tiba-tiba Meisin teringat masa lalunya. Dulu, lebih 20 tahun yang silam, nun jauh di sana di seberang lautan, di sebuah dataran yang bernama Mongolia, Meisin pernah duduk berdampingan dengan seorang laki-laki. Losisan. Nama itu tak pernah terlepas dari ingatanku yang rapuh. Losisan adalah suamiku yang pertama. Kami pernah duduk di kursi pengantin, dikerumuni sanak saudara, teman-teman dan kerabat, dalam suatu upacara suci yang mempesona dan membahagiakan. Semula kukira Losisan akan menjadi suamiku untuk selama-lamanya. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia bertanggung jawab. Sekalipun usiaku terpaut jauh. Tapi aku tidak pernah menyesal mempunyai suami seperti lo. Tapi akhirnya kami terpisah oleh nasib. Usia perkawinan kami tidak berumur panjang. Lo menemui ajalnya di bumi Jawa. Pada saat kami berdua menjadi pelarian pemerintah Kediri. Tamatlah sudah perkawinan kami. Kemudian menyusul laki-laki yang kedua. Arya Kamandanu. Untuk kedua kalinya, aku meresmikan tali perkawinanku dengan seorang laki-laki pribumi. Dia juga seorang laki-laki yang baik. Dia sangat mencintaiku. Dan setelah belajar beberapa saat lamanya, setelah aku dapat melupakan lo, akhirnya hatiku tertampat padanya. Arya Kamandanu adalah laki-laki kedua. Kepada siapa aku pernah menaruhkan seluruh harapan hidupku. Arya Kamandanu adalah pelabuhan hatiku yang sejuk. Di mana setiap saat aku dapat menambatkan perahu layarku yang berwarna putih bagaikan kapas. Tapi nasib juga telah memisahkan kami. Nasib telah merenggut apa yang telah kami perjuangkan bersama-sama dengan susah payah. Nasib telah mencampakkan cintaku bagaikan debu jalanan. Arya Kamandanu pergi bersama angin. Dia lenyap. Dan bayangannya hanya bisa kulihat dalam ingatan. Aku menjadi putus asa. 2 kali sudah hatiku tersobek dengan parah. Kiranya sudah cukup. Aku tidak akan lagi menambah dengan yang lain. Sudah cukup. Cukup 2 orang laki-laki di dalam hidupku. Aku tidak akan mengotori sisa-sisa hidupku dengan menggandeng tangan Arya Dwi Pangga. Tidak akan terjadi. Maafkan aku. Maafkan ibumu, nak. Tapi rasanya berat sekali untuk memenuhi keinginanmu. Oh, Sang Yang Widiwasa, aku percaya Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pemurah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan berilah jalan terang di hadapanku.